Halo guys, gue Arnaldi dari Berproses Media dan selamat datang di Race Review Zandvoort. Ya, mari kita mulai di Free Practice 1. Free Practice 1 dimulai dengan Zandvoort dengan cuaca yang sangat, dengan angin yang sangat kencang dan hujan yang sangat deras, membuat tiga pembalap seperti Pierre Gasly, Sergio Perez, dan Carlos Sainz sedikit struggle ketika mereka sedang latihan di sana. Sergio Perez, Carlos Sainz, dan Pierre Gasly harus melewati escape route ketika mereka gagal berbelok di turn 1. Lalu ada Nico Hülkenberg yang nyaris mencium dinding di turn 10 dan di turn 9 dan turn 1. Emang anjing. Lalu akan si Max Verstappen yang memulai free practice 1 dengan sangat tidak terlalu bagus ketika mobilnya harus spin di turn 11 ketika bannya menginjak curbs di sana. Dan pemenang GP Miami, Lando Norris, berhasil menjadi yang tercepat di sana dengan waktu 1 menit 12 detik,322. Disusul oleh Max Verstappen hanya dengan selisih 0,201. Lalu Lewis Hamilton dengan 0,700 detik. Berbeda dengan free practice 1, free practice 2 dimulai dengan cuaca yang sangat terang dan track yang sangat kering. Sehingga mereka sudah bisa menggunakan ban yang lebih slick dan mereka bisa lebih cepat dari yang sebelumnya. Sama seperti di free practice 1, Sergio Perez kembali harus melewati escape route setelah dia gagal berputar dan masuk ke gravel trap di turn 1. Lalu ada Nico Hülkenberg lagi yang juga mengalami hal yang sama. Yang kali ini dia menabrak barrier di turn 1 sehingga mengakibatkan red flag di FP2. Lalu di FP2 juga George Russell menjadi yang paling cepat di sesi ini dengan torehan waktu 1 menit 10,702 detik. Lalu Oscar hanya berbeda 0,061 detik dari pemimpin free practice 2, disusul oleh Lewis Hamilton yang kembali menjadi posisi ketiga dengan waktu selisih 0,111. Di free practice 3, lagi-lagi Nico Hülkenberg menabrak barrier di turn 11. Setelah di track yang sedikit agak basah, ban depannya sedikit lock up dan tidak bisa menghentikan mobilnya dengan tepat waktu hingga harus menabrak barrier di sana. Dan tidak hanya dari Nico Hülkenberg, teman teammate-nya juga, Kevin Magnussen, juga mengalami insiden yang sama di turn 1 ketika bannya juga lock up dan harus melewati escape route setelah melewati gravel. Logan Sargent juga mengalami kecelakaan yang sangat berat ketika mobilnya harus berputar dan menabrak barrier sehingga bodi mobilnya hancur dan mesinnya terbakar. Terlihat jelas bahwa ban sebelah kanan dari Logan Sargent menyentuh rumput di turn 5 atau 6 yang mengakibatkan mobilnya harus tidak bisa dikendalikan olehnya dan menabrak bagian belakang. Beruntung Logan Sargent berhasil keluar dari mobil tepat waktu dan menyatakan bahwa dirinya aman, tidak ada cedera yang serius sama sekali. Tetapi red flag harus dikibarkan dan 14 menit di waktu dihentikan untuk Marshall untuk membersihkan barrier-barrier yang ada di sana. Ada satu kejadian menarik di free practice 3 di mana waktu hanya menyisakan 2 menit, tetapi para pembalap semuanya mencoba tetap mencari waktu yang mereka butuhkan untuk free practice, setidaknya untuk mencatatkan waktu. Sehingga di free practice 3 kita bisa melihat bahwa ada beberapa pembalap yang sepertinya sudah melakukan overtake yang seperti jarang dilakukan di free practice. Gasly berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi free practice ketiga di 1 menit 20,311 detik dengan ban intermediate. Kevin Magnussen dan Valtteri Bottas mencatatkan selisih 0,139 dan 0,844. 3 pembalap tercepat yang disebutkan tadi mereka memang sudah mencatatkan waktu di awal. Jadi memang ban track sudah sedikit lebih proper ketika mereka menggunakan ban intermediate, sedangkan ketika pembalap yang masuk dari 2 menit terakhir itu memang tracknya sedikit sudah agak basah, jadi memang performa ban masih sedikit kurang bagus sehingga memang membuat waktu para pembalap sedikit pelan. Bahkan Max Verstappen pun harus mencatatkan di posisi 18 di free practice 3.
karena memang kondisi ban dan trek yang masih kurang bagus akibat red flag dan 14 menit ban trek yang dikeringkan oleh ban-ban pembalap lain. Masuk ke kualifikasi 1, Perez berhasil finish di P1 setelah mencatatkan waktu di 1 menit 11,06 detik. Di posisi 5 terbawah ada Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, dan Logan Sargent yang tidak mengikuti Q1 setelah insiden di FP3 yang membuatnya mekanik harus membetulkan mesinnya dan tidak cukup waktu untuk mengeluarkan kembali mobilnya dari garasi. Lanjut di Q2, secara mengejutkan Carlos Sainz dan Lewis Hamilton secara mengejutkan gagal lolos ke Q3 setelah hanya berada di posisi 11 dan 12, disusul oleh Yuki Tsunoda yang finish di P30, lalu duo Haas yaitu Nico Hülkenberg dan Kevin Magnussen. Sedikit mengejutkan setelah Lewis Hamilton dengan pace yang sangat bagus di free practice 1 dan 2 bisa bertengger di posisi 12 di kualifikasi 2, dan Carlos Sainz pun harus kalah juga dari Fernando Alonso yang berada di posisi 10 dengan hanya berbeda 0,069 detik. Lalu di Q3, Lando Norris berhasil menjadi pole position setelah berhasil menyalip Max Verstappen untuk pole position di home race-nya Max. Alex Albon yang berhasil di finish di P8 harus batal berada di posisi 10 terdepan karena ternyata mobil floor plan-nya tidak masuk dengan regulasi sehingga mobilnya harus diskualifikasi dan harus start di posisi terakhir yang mengakibatkan dua Williams harus berada di dua posisi terakhir. Lalu Lewis Hamilton juga harus turun 3 grid ketika dia menahan laju dari Sergio Perez yang ingin melakukan hot lap di Q1 di turn 1 yang membuatnya dia dihukum 3 grid yang dari posisi 12 menjadi posisi 15. Lalu Kevin Magnussen juga harus start dari pit lane setelah dia mengganti power unitnya di kualifikasi kemarin. Untuk Lewis Hamilton sendiri mungkin menurut saya bukan dari mobilnya saja, mungkin memang mungkin kurang hoki dari pembalapnya atau memang kondisi tidak memungkinkan dia, karena untuk di Q1 pun dia lumayan bagus, hanya di Q2 doang saja yang dia hanya kurang beruntung karena pembalap teammate-nya sendiri pun George Russell berhasil masuk ke 10 besar yang berarti bukan mobilnya, dan mungkin faktor umur saja atau kita tidak tahu, mungkin karena dia juga tahun depan sudah pindah ke Ferrari jadi mungkin dia sudah harus sedikit lebih tenang dan tidak terlalu memikirkan tidak terlalu memikirkan Mercedes, kita tidak tahu, mungkin saja karena permainan Formula One sedikit keras sehingga mungkin jegal-menjegal di dalam tim pun bisa terjadi. Mari kita lanjut ke race. Lando Norris yang memimpin pole position harus turun 1 posisi setelah start yang sebenarnya cukup bagus. Tetapi memang launch start dari mobil Red Bull sendiri memang sangat kencang sehingga Max Verstappen berhasil mensalip dia di start baru memulai. Max Verstappen bisa langsung menyusulnya di lurusan pertama dan berhasil men-secure P1-nya di turn 1. Sedangkan teammate-nya pun juga harus hilang 1 posisi dari posisi 3 ke posisi 4 setelah George Russell berhasil menyalipnya di turn 1 juga. Lalu Alex Albon juga tampil sangat impresif yang dia harus start dari posisi 19, berhasil naik ke posisi 17 setelah hanya dengan 1 lap saja. Dia berhasil menyalip Logan Sargent, Kevin Magnussen, dan Zhou Guanyu. Di lap 8, Carlos Sainz juga berhasil menyalip sang 2 kali juara dunia Fernando Alonso di turn 1 dengan masuk dari sisi luar hingga mempunyai exit speed yang sangat kencang, sehingga memang untuk mobil Aston Martin yang dikendari Fernando Alonso memang kurang bagus di belokan yang di tikungan yang pelan, di slow turn corner, dan Ferrari memang terkenal sangat kencang di slow speed corner yang membuatnya exit speednya sangat kencang. Lando Norris menunjukkan kembali pace-nya yang sangat kencang dari free practice 1 dengan mengejar Max Verstappen di lap 18. Walaupun menggunakan DRS,
tetapi Lando Norris bisa sangat kencang di lurusan dan berhasil menyalipnya di turn 1 dan kembali meninggalkan Max Verstappen yang dengan mobilnya yang baru saja dia komplain ketika dia di turn sebelum disalip oleh Lando Norris. Max Verstappen pun sedikit mengkomplainkan sedikit dengan mobilnya yang sedikit kurang susah untuk dikendalikan di beberapa bagian. Lalu di lap 26 George Russell terkena slow pit stop dari mekaniknya sendiri, mengakibatkan dia kehilangan 2 posisi oleh Fernando Alonso dan Charles Leclerc. Strategi Charles Leclerc pun sedikit berhasil dengan melakukan undercut di lap 30 dan dia berhasil menyalip George Russell yang memang sedikit mengextend bannya sendiri dan dia harus terkena musibah bahwa dia harus mendapatkan slow pit stop dari. Namun tidak sampai situ saja. George Russell pun harus turun 1 lagi posisi. Setelah lap 40 dia dikejar oleh Oscar Piastri yang mengambil posisi keempatnya dia. Setelah race sebanyak 71 lap, Lando Norris berhasil menjadi juara pertama dari GP Zandvoort Belanda ini dengan finish 23 detik lebih di depan Max Verstappen sang tuan rumah di sana. Dan Charles Leclerc yang start dari posisi 6 berhasil finish di posisi 3 dan mengisi slot podium terakhir di GP ini. Alex Albon yang start dari P20 berhasil finish di P14, sedangkan 2 pembalap dari tim favorit saya, Visa KSF Red Bull, Racing Bull, harus finish di posisi 12 dan 17 setelah start di posisi 15 dan 11. Sedikit dari yang mungkin di free practice 1 Racing Bull sendiri tidak terlalu buruk. Pace-nya mungkin karena mungkin ban basah dan mereka tidak bisa mengejar ketika menggunakan ban slick. Tetapi untuk free practice 2 mereka berdua cukup solid. Memang kali ini di Racing Bull sendiri pun sepertinya memang kesalahannya adalah di sebuah strategi di mana Yuki Tsunoda menggunakan 2 kali pit stop yang mengakibatkan dia harus turun ke posisi 17. Di mana sebuah kesalahan ketika dia sudah menggunakan ban medium di awal dan di stint kedua dia menggunakan hard. Lalu dia melanjutkan di lap 38 menggunakan soft tire yang untuk secara logika sangat tidak bagus ketika lo soft tire digunakan di setengah race, sedangkan soft tire pun hanya bisa bertahan sekitar 12-13 lap. Itu strategi yang sangat buruk dari Visa KSF dan hanya menguntungkan untuk Daniel Ricciardo. Review race kali ini menurut gue race ini cukup seru karena di satu sisi di sini banyak sekali overtake di turn 1, banyak sekali opportunity untuk overtake dan banyak hal-hal yang tidak terduga seperti Lando Norris yang sangat dominan dengan McLaren-nya, sedangkan Red Bull pun akhirnya harus gigit jari lagi dan merasakan 5 kali tanpa kemenangan sama sekali untuk 2 bulan sebelumnya. Jadi untuk predik gua race ini cukup seru walaupun di ending memang sedikit agak boring memang karena overtake-nya pun para pembalap sudah mulai sedikit bermain aman dan mereka hanya mungkin sesekali seperti Alex Albon yang berhasil mengovertake di lap 60-an. Di situ memang Alex Albon menggunakan ban hard yang harusnya sudah mulai settle, sedangkan Yuki menggunakan soft tire yang mungkin sudah sangat aus yang membuat gripnya sangat lemah dan lain-lain. Tapi basically untuk yang di atas-atas tidak ada perubahan banyak, hanya sedikit perubahan di lap-lap terakhir. Ya, itulah akhir dari race review Zandvoort. I hope you guys enjoy it and kita akan bertemu lagi di GP Monza. Peace.